Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, di episode kali ini spesial karena kita akan berbincang mengenai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Khususnya pada kesempatan ini kita mengundang teman-teman tuli. Dan tentu saja demokrasi adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh karenanya harapan untuk pemilu yang inklusif harus bisa diwujudkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten, PPDK. Ada ketuanya, Ibu Khori Asmarawati. Halo Bu, selamat sore. Selamat sore, Baik, Mbak sehat Vita. ya, Bu? Alhamdulillah. Dan juga kita ada perwakilan dari teman tuli. Ini ada Ibu Maria Nor ya. Apa kabar, Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya, baik. Dan satu lagi kita ada juru bahasa isyarat Mas Herta ya. Baik. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Ibu mungkin bisa dimulai dari di Klaten ini ya, Bu ya. Iya. Mungkin apakah ada organisasi khusus yang menaungi teman-teman tuli, Bu? Ya. Jadi kalau di Klaten itu teman-teman tuli terwadai dalam beberapa organisasi. Untuk kawan-kawan tuli yang dewasa itu tergabung dalam PTRK, Persatuan Tunarungu Klaten. Kemudian untuk kawan-kawan tuli muda itu tergabung dalam komunitas tuli Klaten. Kemudian ada juga anak-anak tuli yang masih usia dini itu tergabung dalam kelompok pijar. Jadi peduli juang anak tunarungu Klaten itu komunitas orang-orang tua dengan anak disabilitas tuli yang sangat dini. Nah, mereka semua terwadai dalam induk PPDK bersama dengan ragam disabilitas yang lain. Ya, ternyata ada berdasarkan apa ya, Bu? Usia ya. Nah, kemudian di masing-masing usia tersebut, apakah ada kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman? Ya, kalau yang untuk teman-teman tuli dewasa yang PTRK nanti mungkin Bu Normaria bisa menceritakan. Kalau untuk yang kawan-kawan tuli muda yang remaja itu kami ada beberapa kegiatan, misalnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada kelas bahasa isyarat, kemudian untuk teman-teman yang tuli masih dini tadi dengan yang remaja itu ada juga tuli mengaji. Nah, kita ini ke depan akan menggagas sosialisasi budaya tuli di Car Free Day. Seperti itu ya. Mengenalkan ke masyarakat juga. Betul ya. Mungkin kalau teman yang dewasa tadi Bu Maria bisa bercerita. Ya, baik Ibu, mungkin bisa diceritakan nih kegiatan di teman-teman tuli seperti apa? Untuk kegiatan teman-teman tuli dewasa ada beberapa sosialisasi dan selanjutnya dalam sosialisasi itu kumpul tiap 1 bulan sekali ya. Sosialisasi ini apa saja yang biasanya menjadi agenda sosialisasinya? Sosialisasi itu tentang kesehatan, tentang perempuan dan anak. Ya, baik. Kalau untuk di Klaten sendiri, Bu, kira-kira jumlah difabel di Klaten ini ada berapa, Bu? Kalau jumlah secara keseluruhan kita masih belum bisa mendapatkan data yang presisi. Jadi kita masih memakai data Aksi Diva, kebetulan PPDK itu mencoba mendorong itu. Itu ada sekitar 12-an ribu ya, tapi itu masih data yang belum valid, belum semua di verbal. Nah, ini dalam
3 bulan ke depan kami sebenarnya mengejar untuk bisa mendapatkan data yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, itu Iya. untuk mendapatkan data itu 12.000. seperti apa Bu programnya? Jadi kami dengan Diskominfo, kemudian Bapperida dan Dinsos itu mencoba membangun satu aplikasi pendataan disabilitas berbasis web, dan ini masih proses mendapatkan surat edaran dari Bupati agar ada semacam arahan atau instruksi kepada kepala desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan disabilitas. Dan ini kan sebenarnya akan sangat bermanfaat juga bagi KPU sebagai bagian dari pengguna data. Nanti bisa langsung difilter kebutuhan berdasarkan usia yang memiliki hak pilih. Ya betul, kaitannya nanti tentu saja teman pemilih kaitannya dengan penyediaan akses ya Betul. untuk TPS seperti itu ya. Iya. Tapi kalau untuk yang tuli Bu, Iya. khusus untuk yang tuli berapa Bu jumlahnya kira-kira Bu kalau di Klaten? Apakah Kalau kami belum berani menyebut angka ya, tapi yang biasa ada aktif gitu. Kalau kami bisa melihat jika ada peringatan-peringatan hari besar, misalnya Hari Disabilitas Internasional, kemudian peringatan Hari Bahasa Isyarat, itu teman-teman tuli kalau ngumpul ya 80 sampai 100 ada. ya. Gitu. Oke Bu, selanjutnya ya kita akan bercerita tentang pengalaman teman-teman tuli juga dalam pemilu. Iya. Nah, sebelumnya Bu, apakah sejauh ini teman-teman disabilitas nih ya secara umum, apakah dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilu kemarin itu apakah sudah bisa maksimal dengan yang diberikan dari KPU fasilitasnya, terkait fasilitas di TPS-nya? Ya, kalau dari cerita teman-teman tuli itu mereka sekarang sudah lebih mudah untuk menyalurkan hak suaranya. Ada prioritas bagi kawan-kawan disabilitas, termasuk mungkin nanti Bu Maria bisa bercerita ya, testimoni mungkin. Kalau saya ya sifatnya hanya mendengar karena tidak mengalami secara langsung bagaimana kawan-kawan tuli melakukan proses di lapangan. Ya. Baik Ibu Maria, mungkin bisa diceritakan ya kemarin ketika memilih ya ketika pilkada ya. Dalam pemilu kemarin, saya tidak ada hambatan sama sekali. Ketika nyoblos di bilik, tidak ada antrian sama sekali, karena saya ada prioritas. Untuk fasilitas. Karena ada prioritas untuk difabel. Ada semacam Prioritas. prioritas dan juga ada penerjemah ya, seperti itu. Nggak ada, kalau di TPS nggak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada antrian. Iya, waktu pendaftaran saya bilang kalau difabel, sehingga tidak ada antrian. Seperti itu, baik. Itu ya pengalaman yang kemarin ya, jadi tidak ada kendala ya intinya. Nggak ada. Baik. Nah. Oke Bu, kembali lagi ke Ibu ya. Iya. Iya, ini ada masukan lagi. Ketika kemarin saya datang, itu langsung dipanggil. Oh gitu. Ya itu tadi ada prioritas tuh ya. Begitu ya. Kalau untuk PPDK sendiri Bu, apa yang sudah dilakukan upaya-upaya untuk mendukung pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas? Disabilitas secara umum atau kawan secara tuli umum. secara umum? Ya, kalau kami PPDK memang dari dulu dengan KPU sudah sangat dekat ya. Jadi proses-proses edukasi, kemudian sosialisasi, simulasi itu harus terus dibangun. Proses penyadaran tidak hanya sebatas pada kawan-kawan pengurus PPDK, tapi harapannya bisa merangkul lebih banyak komunitas. Karena memang justru di teman-teman
apa kawan-kawan disabilitas di daerah itu yang agak jauh dari akses PPDK ini kan perlu disentuh. Nah, itu upaya-upaya kami ketika ada kesempatan sosialisasi atau edukasi, kami mengundang keterwakilan teman dari beragam wilayah. Harapannya mereka bisa menularkan informasi ke kawan-kawan di basis. Tapi Gitu. kalau khususnya untuk yang tuli ini seperti apa, Bu? Tuli, iya kita mengundang lewat perwakilan tadi. Jadi ada, ya. Jadi memang karena mungkin keterbatasan segalanya ya, termasuk misalnya ruangan, kemudian momentum dan seterusnya. Kami PPDK bisanya keterwakilan ragam kita undang dan mereka kita berikan peran untuk menularkan informasi ke komunitas masing-masing. Iya, seperti itu. Tapi kalau ya berdasarkan pengalaman Ibu ya, yang sudah diberikan sosialisasi yang sudah dilakukan, apakah cukup bisa diterima oleh teman-teman ini, Bu? Iya, sejauh ini mereka yang aktif ikut kegiatan PPDK merasakan hal yang bermanfaat, bisa menerima informasi. Tapi kami memang belum menjangkau persoalan apa yang dihadapi di teman-teman yang jauh dari akses ke PPDK. Nah, mungkin ke depan itu perlu sehingga ada masukan ke PPDK apa yang perlu dilakukan. Mungkin PPDK kemudian akan menyampaikan ke KPU harapannya akan seperti apa gitu. Baik, saya berpindah ke Bu Maria ya. Ya, menurut pengalaman Bu Maria nih, apakah sosialisasi kampanye dari KPU maupun dari peserta pemilu itu apakah sudah efektif diterima oleh Ibu nih? Dalam sosialisasi itu sudah baik karena ada JPI. Jadi kemarin ketika memilih sudah tahu dan kenal betul dengan yang dipilih ya, dengan calon-calon bupati. Sudah tahu. Iya. Sudah tahu. Ya. Sudah mendapatkan informasi. Ya, tentunya kan KPU dalam hal ini kan memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga teman-teman disabilitas ya. Nah, kaitannya adalah agar bisa menjatuhkan pilihan yang tepat sesuai dengan harapan. Seperti itu. Nah, Bu, baik terakhir Bu, mungkin apakah ada masukan atau harapan Ibu dari mewakili teman-teman nih ya Bu, untuk penyelenggaraan pemilu ke depan agar lebih baik lagi untuk bisa melayani teman-teman difabel Bu? Iya, kalau harapan mungkin kita gini, selama ini sosialisasi yang bangun dengan KPU itu kan biasanya di tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten, kemudian PPDK kita menghadirkan kawan-kawan keterwakilan dari beberapa wilayah. Nah, mungkin akan lebih efektif jika di tingkat PPS, desa atau apa saya nggak tahu ya itu nanti seperti apa. Jadi tingkat terkecil itu masyarakat sudah dilibatkan secara inklusif. Jadi ketika PPS atau penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi itu mengundang kawan-kawan difabel. Jadi tidak hanya sekedar momentum sosialisasi itu mengumpulkan difabel dalam satu forum, tapi di tingkat terbawah itu mereka diundang juga berbaur dengan masyarakat. Itu mungkin akan lebih lebih masif sosialisasinya sampai di tingkat desa. Tapi kalau untuk terkait dengan penyediaan akses di TPS sejauh ini seperti apa, Bu? Sejauh ini sudah bisa diakses, meskipun di beberapa tempat masih ada juga pengguna kursi roda yang kesulitan, ada juga yang belum akses, tapi itu kemudian dibantu dengan layanannya agar dia bisa memilih, tetap bisa memilih. Kaitannya dengan data tadi ya Bu? Iya, maka misalnya nanti aksi Diva ini sudah betul-betul presisi, nanti bisa terpetakan kantong-kantong, oh ini disabilitas di satu desa itu
ada berapa tunanetra misalnya, difabel netralnya berapa gitu. Nanti kebutuhan braille-nya itu mesti sebar di mana saja kan gitu. Ada berapa TPS yang butuh braille misalnya, ada berapa tuli di satu TPS tertentu. Karena kan kalau tuli tidak mungkin hanya dengan panggilan suara. Nah, bagaimana kemudian melakukan edukasi kepada petugas. Ketika ada kawan tuli, berarti bagaimana interaksinya. Seperti tadi Bu Maria langsung diberikan kesempatan di awal gitu. Iya, baik. Nah, Oke. itu dia mungkin ke depannya ya Bu, harapannya semoga bisa nanti terdata semuanya di Kabupaten Klaten agar KPU juga bisa memetakan seperti itu ya Bu ya, untuk menyiapkan TPS yang akses itu untuk teman-teman ya Bu ya. Iya. Baik, saya bergeser ke Bu Maria Bu. Bu Maria, ada harapan apa nih untuk KPU khususnya dalam tahapan pemilu nanti terkait dengan akses untuk teman-teman tuli? Untuk teman-teman tuli, ayo ikut dalam tahapan pemilu selanjutnya. Akses untuk JBI, untuk tuli, untuk kedepannya. Baik, ada lagi? Ya, cukup. Oh sudah, baik. Nah, jadi ada satu pesan nih ya, satu pesan untuk memberikan Bu namanya Bu Juru bahasa isyarat. juru bahasa isyarat ya, sebagai pendamping teman-teman tuli ya. Jadi kedepannya bisa kami nanti berkoordinasi untuk bisa ini ya Bu ya, memberikan fasilitas yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Yang kebetulan kemarin kami bersama Pak David juga sempat menemui kebetulan dengan Bu Maria juga ya, untuk pemutakhiran data pemilih ya melalui aplikasi. Kami mencoba di difabel ini kan Bu, apakah mereka sudah cukup bisa untuk mengakses melalui layanan yang sudah kami berikan gitu. Dan ternyata Bu Maria kemarin sudah terdaftar ya. DPT ya? Iya, DPT. Ya, DPT. Dan bisa mengecek, terutama bisa mengecek melalui KTP ya. Ya, baik. Baik Bu, terakhir ada lagi ya mau disampaikan nih Bu harapannya? Iya, cukup itu dulu sementara Mbak Vita. Terima kasih. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak atas sharing pengalamannya, informasi dan juga masukannya untuk KPU. Semoga nanti bisa ke depan KPU bisa melayani lebih baik lagi untuk teman-teman difabel. Amin. Baik. Teman pemilih, demikian episode Dinamis kali ini, dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten untuk bisa mengetahui informasi terkini seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.